Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramiti Ajari Aini with my student's number is 222122122. So here I'm gonna show you how to menyelesaikan statistik in Excel. So here kita udah punya datanya, kita masukkan ke dalam kolom, lalu kita buat tabel bagaimana cara mengklasifikasikan data tersebut. Lalu kita kopas datanya. Di sini kita kopas ya, kita blok. Habis itu data yang sudah diurutkan ini kita masukkan ke dalam kolom skor atau yang X. Lalu di paste. Nah, sesudah seperti itu, karena ini masih banyak ya datanya, kita bisa blok kembali datanya semuanya. Kita blok yang di kolom yang skor ini. Lalu setelah itu kita pergi ke data. Lalu you can after that, tunggu dulu ya karena ini masih macet. Sebentar. Nah, itu kita menghapus remove duplicate. Setelah itu kita pergi ke number, kita nomborin dulu gitu ya dari tabelnya. Nah, kita bisa memblok lalu menarik ke bawah. Nanti secara otomatis numbernya itu akan muncul. Setelah itu kita menulis jumlah, lalu untuk frekuensi sendiri di sini kita akan menggunakan sebenarnya bisa secara manual atau cara Excel. Nah, di sini kita coba cara yang Excel ya. Masukkan formula countifs, lalu blok semua data yang belum dimasukkan ke dalam tabel. Setelah di blok kita di copy, lalu setelah blok maksudnya langsung kita juga tambahkan titik koma ya sesuai aturan formulanya. Lalu setelah itu kita ke tabel yang skor, lalu blok semua skor yang ada di atau angka yang ada di kolom skor atau X ini. Setelah itu kita bisa mengklik enter. Lalu lakukan untuk secara otomatis kita bisa mengklik ya sampai bawah. Nah, nanti akan muncul frekuensinya secara otomatis. Jadi akan lebih cepat mengerjakan statistiknya. Nah, lalu untuk tabel CF ini atau cumulative frekuensi itu sebenarnya nggak harus ada. Cuman di sini saya menambahkan tabel ini untuk memudahkan kita ketika kita mencari ini Q1, Q2, Q3. Nah, ini tabel yang memudahkan untuk mencari itu gitu tentang Q itu. Nah, untuk siap sendiri cara mudahnya itu kita bisa menggunakan fitur yang ada. Nah, kita di situ salah kita hapus dulu. Nah, untuk CF itu kita bisa memblok semua frekuensi, lalu nanti setelah itu kita klik fitur yang ada di bawah ya, nanti ada muncul
fiturnya di bawah. Nah, nanti akan muncul sendirinya seperti ini. Nah, kita bisa nanti Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa mencari sum atau jumlah dari frekuensi dengan formula sum, lalu blok semua frekuensi, lalu enter. Lalu untuk selanjutnya, untuk merapikan, kita membuat tabel terlebih dahulu, membuat garis untuk tabel yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu di blok, lalu pergi ke home. Setelah itu nanti kita bisa menemukan fitur. Kalau sudah, nanti seperti ini munculnya. Lalu untuk selanjutnya, untuk CF sendiri itu kita bisa menggunakan cara manual ya. Nah, kita sama dengan klik X dikali F. Nah, lalu enter akan muncul seperti itu. Nah, karena ini tidak salah ya menginput datanya, kalau kita mengklik dan mencoba untuk secara otomatis, maka kita harus melakukan untuk mencari tahu X kali F ini dengan secara manual, itu satu persatu, dimana kita bisa menggunakan klik sama dengan, lalu kita klik X, kita kali F. Nah, nanti itu akan muncul. Kita lakukan hal tersebut secara berulang sampai akhir ya untuk XF sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat mencari, maksudnya tentang median, lalu ada mean, median, mode gitu. Nah, kita mencari sengaja membuat tabel baru central tendency ini. Nah, kita bisa membuat tabel baru. Nah, kita coba ubah. Sudah ubah. Fitur tendensinya. Pergi ke home. Nah, lalu kita nanti dapat nah, cara mencari min itu sama dengan lalu klik jumlah dari XF, lalu nah sama dengan kita mencari XF dulu ya, belum ketemu. Nah, kita pakai sum juga, lalu blok semua, lalu enter. Selanjutnya untuk mencari min itu kita bisa sama dengan mengklik jumlah dari X kali F, lalu dibagi jumlah frekuensi, enter. Nah, karena ini banyak sekali angka di belakang koma, kita nanti bisa menyederhanakan atau menghilangkan angka-angka di belakang komanya agar tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, untuk median, karena ini ada 17, kita bagi 2, itu maka kita ngambil nilai tengah yaitu 9, jadi 78. Nah, untuk mode itu dilihat dari frekuensinya, yang paling banyak adalah 10, itu ada 7 di angka 78, maka modenya adalah 78.
Nah, untuk merapikannya kita juga membuat tabel lagi ya nanti. Nah, untuk sebelum itu kita pergi ke home, lalu kita menghilangkan angka-angka di belakang koma. Nah, sudah seperti itu. Lalu kita blok, lalu pergi ke home. Lalu setelah itu kita membuat di fitur tabel. Jadi nanti seperti itu muncul. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari min. Nah, untuk X kurangi min ini, karena kita sudah menemukan minnya, maka kita akan menginput data X atau skor sama dengan diklik 48, lalu kita kurang klik minnya, enter. Hasilnya sudah muncul ya. Nah, kita lakukan hal tersebut berulang kali sampai akhir. Nah, karena ini juga salah ya, maka kita bisa menginputnya secara manual gitu. Lakukan berulang kali sampai akhir untuk mendapatkan hasil dari X kurang min ini. Terus ya, lakukan berulang kali sampai akhir langkah-langkah tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari X kurangi min pangkat 2. Nah, untuk mencari X min pangkat 2 ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan power. Nah, setelah itu kita klik X kurang minnya, diklik. Lalu setelah itu kita karena ini kuadrat 2, maka pangkat 2, maka kita tulis 2. Nah, lalu diklik enter. Hasilnya seperti ini. Kita pergi ke home untuk menghilangkan banyaknya angka di belakang koma. Kita hilangkan, kita klik fiturnya. Nah, jadi kan nggak terlalu banyak gitu. Kita mengambil hanya 2 angka di belakang koma. Lalu kita bisa gunakan fitur itu untuk secara otomatis. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk
F kali X kurangi min pangkat 2, itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik frekuensi dikali X min pangkat 2, hasilnya seperti itu. Nah, kita hapus dulu banyaknya angka di belakang koma, cukup ambil 2. Lalu setelah itu kita bisa mengklik kanan untuk otomatiskan fitur ke bawah gitu. Setelah itu sudah. Selanjutnya kita mencari jumlah dari fx min pangkat 2, itu sum ya, lalu diblok semua dan enter. Untuk memudahkan kita membedakan yang lain, kita bisa memblok lalu pergi ke home untuk memberi warna pada kolom jumlah. Sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Nah, ini tentang variability ya. Di sini kita akan membuat tabel tentang variability, yaitu ada yang pertama ada range. Lalu di samping kita akan membuat min. Lalu di sini ada quartiles. Lalu kita akan ditambahkan di bawahnya Q1, Q2, lalu Q3. Lalu di samping itu kita akan menginput maksimum. Setelah itu kita ke kolom selanjutnya, itu tentang variance, and terakhir itu ada standard deviation. Standard deviation ya. Lalu kita geser sedikit. Nah, kita rapihkan dulu kolom-kolomnya, sesuaikan dengan ukuran dari setiap kata dalam kolom seperti itu. Lalu kita blok tulisannya, lalu kita pergi ke home dan kita tambahkan fitur tabel. Nah, ini kebanyakan kelebihan 1. Kita ulangi lagi. Kita pergi ke home, lalu fitur yang tabel. Setelah itu kita bisa memberi warna, dan selanjutnya kita bisa menghapus garis-garis yang tidak perlu agar tabelnya bisa terlihat lebih rapih. Nah, kita bisa menghapus, tinggal klik, klik, klik. Nah, kita bisa pergi ke home untuk juga merapihkan tulisan-tulisannya lagi ya. Kita blok semua, pergi ke home. Nanti kita bisa ubah tulisannya ke center. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi tentang minimum, nilai minimum. Kita bisa di sini ada 48, lalu kita bisa langsung tulis di sini 48, dan untuk maksimum kita bisa lihat sendiri, ini ada 100. Lalu kita bisa menulis ini, pindahkan ke sini 100. Nah, untuk range sendiri itu hasil dari maksimum dikurangi minimum. Jadi kita bisa menuliskan
mencarinya yaitu dengan menggunakan sama dengan, diklik nilai maksimumnya, dikurangi, lalu klik nilai minimum, enter. Nah, hasilnya itu. Nah, setelah itu kita pergi ke home lagi setelah di blok untuk memunculkan garis agar terlihat lebih rapi. Untuk selanjutnya kita coba untuk mencari quartiles tentang Q1, Q2, Q3. Nah, kita di sini menambahkan Q1, Q2, Q3. Setelah itu kita coba buat tabel. Kita buat tabel. Kita pergi untuk mewarnai Q1, Q2, Q3-nya dengan sama dengan warna yang sama dengan CF. Nah, setelah itu untuk rumus mencari Q1 yaitu 1/4 dikali dalam kurung frekuensi N ya. N itu bisa dikatakan frekuensi dikurang 1, maka karena ini 75 maka hasilnya 7 ditambah 1, jadi 76. Nah, hasilnya 19. Lalu untuk Q2 itu rumusnya 1/2 lalu dikali dalam kurung 76 ya, karena ditambah 1, N ditambah 1 maka 76, enter. Dikurang sama dengan, kita tambah dulu sama dengan, nah klik enter, nanti hasilnya muncul. Nah, untuk Q3 sendiri itu rumusnya adalah sama dengan 3/4 dikali dalam kurung 76, hasilnya 37 ya. Nah, bisa kita lihat sendiri, dilihat dari Q1 19, di sini kita bisa lihat patokannya ke CF ya. Karena di sini ada 18, tapi 18 itu masih kurang, jadi kita tidak bisa menggunakan nilai yang ini. Nah, yang paling mendekati itu adalah 24. Bisa kita lihat, jadi tidak boleh kurang, jadi lebih baik jadi mengambil yang lebih. Maka di sini kita 19 ada di kategori yang 24, itu ada di angka 70. Maka Q1 itu hasilnya adalah 70. Ini kita ubah dulu warna tersebut untuk Q1 ke dalam bentuk warna yang sama. Nah, lalu kita pindahkan 70 untuk Q1. Untuk Q2 itu hasilnya 38. Maka setelah itu kita cari. Nah, karena ini udah pasti ada 38 di angka 76. Kita klik untuk mengubah warna kolomnya. Kita lalu masukkan ke dalam tabel quartiles. Q2-nya itu adalah 76. Nah, untuk Q3 itu ada di angka 57. Karena ini tidak ada 57, maka kita bisa melihat bahwa di sini yang mendekati 57 karena 55 masih kurang, maka kita mengambil yang ini 61. Ada karena tadi sudah dibilang bahwa tidak boleh mengambil yang kurang, jadi mengambil yang lebih saja. 61 maka itu ada di angka 82. Kita blok dulu untuk mewarnai kolom tersebut. Nah, maka Q3-nya itu adalah 82. Nah, setelah selesai, sekarang kita
coba mau mencari variance gitu ya, itu bisa menggunakan rumus sama dengan maaf, coba kita hapus dulu. Nah, untuk variance sendiri kita akan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita bisa klik di sini jumlah f kali x min pangkat 2. Nah, jumlahnya kita klik lalu dibagi. Nah, frekuensi. Nah, karena frekuensinya 75, nah karena n dikurangi 1 maka itu hasilnya 74, enter. Hasilnya 182,90. Nah, habis itu kita bisa mencari standard deviations. Itu cara mudahnya, rumusnya itu bisa menggunakan cara cepatnya itu bisa menggunakan akar kuadrat dari variance. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini SQRT. Setelah itu kita klik variance. Nah, enter. Sudah ada hasilnya. Kita coba untuk merapikan hasil dari variance dan standard deviations. Kita pergi ke home, lalu kita coba untuk menghilangkan angka yang agar tidak terlalu banyak. Nah, untuk selanjutnya untuk terakhir kita akan membuat poligon. Nah, kita akan membuat poligon. Itu caranya adalah kita mengklik terlebih dahulu skor dan frekuensi secara bersamaan di blok 2 tersebut. Lalu kita pergi ke insert, lalu kita temukan fitur mengenai poligon ya, kayak fitur kita akan menemukan fitur untuk membuat semacam data-data gitu untuk menggambarkan sebuah data. Nah, ini untuk hasil dari pengerjaan mengenai tutorial ini. Terima kasih.